sampai sekarang ya belum ada klarifikasi dan konfirmasi dari si mbaknya, si artisnya ya. Padahal sebenarnya saya sudah nunggu-nunggu nih. Malah tiba-tiba sekarang semua Instagramnya semuanya di private, Instagram pribadi di private, Instagram jualan di private, TikToknya semuanya dihapusin semuanya, video dengan artis-artis semuanya dihapusin semuanya. Kok dihapusin, Mbak? Kan sayang tuh, sudah investasi, bayar artisnya mahal-mahal untuk endorse, tiba-tiba semuanya dihapusin. Kan saya nggak mintanya itu, saya cuma mintanya, saya tanya, ini produknya sudah BPOM belum? Cukup dijawab itu aja, saya nggak minta dihapus. Dan tenang aja Mbak, semuanya sudah saya screen record. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu bahwa Dr. Richard Lee nyentil Nikita Mirzani. Hal itu diungkapkan di akun TikToknya karena dia membahas bening klinik dan bening skincare, mengatakan ada kandungan zat berbahaya di dalamnya. Dia pun diperingatkan dengan Nikita Mirzani yang menjadi brand ambassador dari Benings. Dr. Richard Lee mengaku tidak takut kepada Nikita Mirzani, dan bahkan dia mengutip perkataan Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa kebenaran itu harus diungkapkan. Dr. Richard Lee seakan-akan menyindir Nikita Mirzani dengan memposting videonya bersama Onat, yang di sana Nikita Mirzani mengatakan dengan belak-belakan bahwasannya kebenaran itu harus diungkapkan. Meskipun dia selebritas, dia juga netizen. Perseteruan Dr. Richard Lee dengan Nikita Mirzani ini nampaknya akan makin panas. Dan apakah Dr. Richard Lee dendam dengan perkataan Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu? Nah, bagaimanakah perkataannya? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari tribunnews.com. Nikita Mirzani sentil Dr. Richard Lee setelah ungkap masa lalu. Lama-lama annoying nih. Ya, Dr. Richard Lee terang-terangan mengungkap dan mereview bening skincare atau bening klinik, sebuah skincare yang cukup viral yang dimiliki oleh Dr. Oki, dan di sana Nikita Mirzani merupakan BA atau brand ambasadornya. Ada beberapa review yang diungkap oleh Dr. Richard Lee, seperti keamanan untuk ibu hamil dan juga bening klinik yang dijual di toko atau dijual di warung-warung, padahal di situ hanya adalah etiket biru, artinya harus ada resep dari dokter. Nikita Mirzani pernah menyebut Dr. Lee seperti orang yang hanya diagun-agunkan oleh netizen. Dalam akun Instagramnya beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani menyentil Dr. Richard Lee. Sekarang pun masih kok. Ditambah lagi sifat Anda yang sok jagoan, sok-sokan nyinyir, tapi nggak tahu kapasitas Anda itu sebagai apa. Jayus lo lama-lama, minta pengakuan banget lo ya. Merasa apa sih diagung-agungkan sama netizen? Nih orang lama-lama annoying nih. Mudah-mudahan kasusnya cepet deh, biar lo nggak berisik lagi. Nikita Mirzani sebenarnya awalnya tidak memiliki permasalahan dengan Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee waktu itu sangat bermasalah dengan Kartika Putri. Perseteruan antara Richard Lee dengan Kartika Putri bermula dari video ulasan salah satu produk krim kecantikan wajah yang diunggah oleh Dr. Richard Lee di kanal YouTube miliknya. Richard yang merupakan direktur di klinik kecantikan Athena mengulas tentang kandungan zat-zat kimia berbahaya yang ada dalam produk tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratorium, Richard menyebut bahwa produk tersebut mengandung merkuri hingga hidroquinone. Dan dia pun mengatakan bahwa Benings ini juga mengandung hidroquinone. Dan sebelumnya Kepala Badan POM Indonesia Dr. Penny Kalukito MCP pernah menyampaikan bahwa produk kosmetik bermerkuri umumnya bisa mengakibatkan efek samping sesaat
setelah penggunaan pada kulit yang sensitif. Bahaya kosmetik bermerkuri dapat berdampak pada kesehatan dan memicu berbagai penyakit kulit seperti kanker kulit, gangguan saraf, gangguan ginjal kronis, embilio paru, dan gangguan janin jika dipakai oleh ibu hamil. Sementara itu, National Center for Biotechnology Information menyebut hidroquinon tidak aman untuk kulit. Pasalnya, hidroquinon menyebabkan gangguan struktural pada stratum corneum, epidermis, dan keratin pada kulit. Selain itu, konsentrasi hidroquinon yang lebih tinggi juga mengurangi ketebalan kulit dan menyebabkan gangguan epidermis. Sampai sekarang ya, belum ada klarifikasi dan konfirmasi dari si mbaknya, si artisnya ya. Padahal sebenarnya saya sudah nunggu-nunggu nih. Malah tiba-tiba sekarang semua Instagramnya semuanya di private. Instagram pribadi di private, Instagram jualan di private, TikToknya semuanya dihapusin semuanya. Video dengan artis-artis semuanya dihapusin semuanya. Kok dihapusin, Mbak? Kan sayang tuh, sudah investasi, bayar artisnya mahal-mahal untuk endorse, tiba-tiba semuanya dihapusin. Kan saya nggak mintanya itu, saya cuma mintanya, saya tanya, ini produknya sudah BPOM belum? Cukup dijawab itu aja, saya nggak minta dihapus. Dan tenang aja, Mbak, semuanya sudah saya screen record dengan baik. Saya tuh bertanya-tanya ya, artis-artis yang endorse-nya sebenarnya tahu nggak sih itu produknya diduga belum BPOM? Atau jangan-jangan nih Mbak Stefy-nya sendiri yang punya produk, ya jangan-jangan dia sendiri nggak tahu bahwa produk tersebut itu belum BPOM? Mungkin nggak sih dia nggak tahu? Jangan-jangan dia sendiri juga nggak tahu ya produk tersebut nggak BPOM ya? Mungkin ya. Fakta tentang Harlequin ichthyosis. Jadi ini adalah penyakit yang amat sangat langka. Jadi bagi kalian yang belum tahu, seperti koko merah, ini salah satu pasien Harlequin ichthyosis ya. Yang pertama, kulitnya merah ya, jadi kulitnya lebih tipis. Pada umumnya kulit pada normal itu adalah 7 lapisan, tapi pada Harlequin ichthyosis itu hanya 3-4 lapisan saja. Jadi kulitnya itu merah, sensitif, bersisik, dan juga mudah kering dan bermasalah. Makanya itu harus menggunakan body lotion terus-menerus ya. Harlequin ichthyosis ini adalah penyakit genetik di mana yang terjadi mutasi gen ABCA12 ya, dan itu autosomal resesif ya, dan terjadi sejak lahir. Pada waktu lahir, bayinya berwarna putih, ada retakan, dan ada kelopak mata yang tidak bisa ditutup ya. Harlequin ichthyosis itu tidak dapat disembuhkan. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang mengidap atau momsnya mempunyai anak yang Harlequin ichthyosis, jangan minder, jangan kecil hati. Karena hari ini kita mempunyai contoh koko merah, salah satu Harlequin ichthyosis yang bisa memberikan value dan inspirasi bagi banyak orang. Heboh di media sosial gara-gara saya review oknum klinik yang diduga mengandung hidroquinon. Serba salah di negara Konoha ini ya. Kalau sebut merek, katanya ngurusin urusan orang lain, menjatuhkan perusahaan orang lain katanya kan. Jadi kalau misalnya ada rampok atau ada pencuri, kita ngomongin pencuri atau rampok tersebut, katanya kita ngurusin rampok dengan pencuri kan. Apalagi katanya kita ingin menjatuhkan rampok tersebut kan. Lucu ya negara Konoha ya. Belum lagi katanya mencemarkan nama baik rampok. Memang ada-ada aja ya warga Konoha ini ya. Kalau nggak di-review ya, banyak banget korbannya. Kalian bisa lihat di komentar di video saya, ya kalian bisa lihat ya, banyak banget korbannya yang sudah speak up juga. Kalian mau jadi korbannya juga. Kalian bisa baca sendiri sih sebenarnya ya. Memang yang paling benar itu adalah Dr. Richard nggak usah review instansi-instansi terkait yang kerjanya benar. Supaya apa? Supaya nggak terjadi lagi distribusi barang seperti itu. Dan akhirnya Dr. Richard tuh memang harusnya nggak usah review yang kayak ginian punya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Banyak juga kok yang sudah